Pasti banyak dari kita yang suka membaca berita. Entah itu yang serius maupun yang ringan dan menghibur. Nah, pada zaman sekarang ini, berita-berita itu tuh bisa muncul dari mana aja. Bisa dari timeline media sosial, highlight news di Line Today, worldwide trend, primetime news, hingga koran maupun majalah mingguan kesukaan kalian. Nah, kalau kita perhatiin berita di berbagai media, pasti ada aja berita yang space atau kolomnya tuh gede banget. Tapi ada juga yang space-nya kecil banget. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Jadi, beberapa tokoh komunikasi berpendapat bahwa produksi berita yang kita konsumsi sehari-hari itu dikontrol secara penuh oleh media massa. Bernard Cohen pada tahun 1963 melahirkan kutipan yang terkenal berbunyi, "The press may not be successful much at the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its reader what to think about." 5 tahun setelahnya, Maxwell McCombs dan Donald Shaw melakukan penelitian untuk membuktikan kebenaran dari asumsi media massa ini. Riset ini dilakukan di Chapel Hill, North Carolina pada tahun 1968. Pada saat itu sedang terjadi kampanye pemilihan presiden, dan kedua tokoh ini melakukan survei terhadap 100 voters. Mereka bertanya, pertama, isu apa yang menjadi perhatian Anda akhir-akhir ini? Yang kedua, terlepas dari ucapan para tokoh politik, permasalahan atau isu terkini apa yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah? Selain melakukan survei, McCombs dan Shaw mengobservasi kemunculan berita dari koran-koran lokal seperti The New York Times, The News Magazine Time and Newsweek, dan NBC and CBS Evening News Broadcasts. Dan hasilnya, isu-isu yang disebutkan para pemilih merupakan isu yang di-highlight oleh media massa setempat. Bahkan saat diminta mengurutkan berita menurut skala prioritas, urutan yang para pemilih berikan hampir sama persis dengan yang disorot oleh media. Akhirnya, pada tahun 1972, McCombs dan Shaw mencetuskan agenda setting theory yang menjelaskan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik terhadap sebuah isu serta membuatnya menjadi penting. Lalu, apa saja asumsi dari teori agenda setting? Pertama, media massa tidak menunjukkan realitas kepada masyarakat. Tetapi, mereka memilih dan membentuk isu-isu untuk kemudian ditampilkan kepada masyarakat. Lalu, asumsi yang kedua, media massa hanya berfokus kepada beberapa masalah yang menurut mereka penting untuk diketahui masyarakat. Ruang lingkup teori ini meliputi agenda media, agenda publik, serta agenda kebijakan. Teori ini kan udah lama banget. Terus sekarang masih relevan nggak sih? Masih dong, contohnya tuh gini. Coba kita throwback dulu ke kejadian setahun yang lalu. Ingat nggak pas virus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia? Saat itu, ketika media massa menampilkan berita salah satu warga Depok terkena virus ini, mayoritas masyarakat panik dan mulai memborong barang kebutuhan, seperti masker, hand sanitizer, stok makanan, dan minuman. Karena mereka berpikir bahwa Indonesia akan melakukan lockdown. Tidak lama setelah pemberitaan mengenai warga yang terjangkit COVID-19, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan sekolah-sekolah diadakan secara online. Nah, tadi itu contoh kasus agenda setting dalam negeri. Kalau dari luar negeri, ada kasus apa ya? Jadi ada skandal Clinton, yaitu perselingkuhan Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat, dengan Monica Lewinsky, seorang intern di Gedung Putih. Nah, berita ini tuh membuat media-media jadi heboh dan jadi berita sensasional selama bertahun-tahun. Media menyorot kasus ini secara full page sebagai berita utama. Media sangat memengaruhi perhatian publik, dan beritanya pun menjadi viral, sehingga mengakibatkan pelengseran jabatan Clinton pada tahun 1998. Oh begitu. Oke, aku sudah mulai paham. Thank you ya untuk infonya. Eits, tunggu dulu. Tahu nggak sih, ada teori yang bertentangan sama agenda setting loh. Hah? Bertentangan? Gimana tuh maksudnya? Iya, bertentangan. Namanya reverse agenda setting, teori yang memutarbalikkan pola kerja dari agenda setting. Seperti yang kalian tahu, media sosial itu sumber dari segala informasi yang hangat dan sensasional. Nggak jarang video random yang kamu tonton hari ini tiba-tiba besoknya viral sedunia.
Teori ini dipopulerkan oleh Kim Song-tae dan Lee Yong-hwan dari Korea Selatan. Mereka mempelajari pola agenda setting yang dimediasi internet dengan melakukan studi terhadap 10 kasus yang memiliki ripple effect di Korea dari tahun 2000 hingga 2005. Kim dan Lee menemukan bahwa opini seseorang dapat disebarluaskan melalui berbagai saluran online dan dapat menyatukan opini publik sehingga mempengaruhi liputan berita. Studi mereka menunjukkan efek reverse agenda di mana agenda publik dapat mengatur agenda media. Maxwell Malcolms juga menyebutkan reverse agenda setting dalam bukunya sebagai situasi di mana perhatian publik menjadi agenda media. Lalu, apa contoh dari reverse agenda setting? Kalian ingat kan kejadian di Bali di mana seorang warga negara asing melukis masker di wajahnya? Ia melukis wajahnya seolah-olah dirinya menggunakan masker agar bisa masuk ke dalam supermarket. Itu viral karena seorang public figure yaitu Nilu Jelantik mengunggahnya di Instagram. Masyarakat pun memprotes perbuatan WNA tersebut. Mereka kesal karena ia enggak mematuhi protokol kesehatan. Media massa juga meliputnya sampai berita tersebut semakin tersebar luas. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kasus tersebut, yaitu mendeportasi WNA itu. Oke. Kalau kasus reverse agenda dari luar negeri, ada nggak ya? Ada dong, seperti pada kasus Black Lives Matter pada tahun 2020 yang lalu, di mana video seorang pria bernama George Floyd yang mengalami kasus kekerasan diunggah di media sosial dan mendapat perhatian besar dari seluruh dunia. Kasus ini pun mengundang aksi protes pada tindak rasisme dan kekerasan di berbagai tempat. Hal ini pun mengundang kebijakan pemerintah di mana wali kota Minneapolis kewalahan menghadapi kerusuhan massa sehingga beliau menerapkan jam malam atau curfew untuk meminimalisasi aksi protes dari warga. Presiden Trump sendiri mengirimkan pasukan The National Guard ke berbagai kota untuk membungkam aksi protes masyarakat. Trump juga mengalami keadaan darurat akibat gerakan massa yang makin liar di mana beliau harus bersembunyi di bunker bawah tanah. Padahal sebelumnya bunker tersebut digunakan untuk melindungi diri dari aksi terorisme. Gimana? Kamu udah ngerti kan? Sudah dong. Nah, cakep. Bagus deh kalau gitu. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.